Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Kasana dengan NIM 12402183074 dari kelas Ekonomi Syariah 6C akan menjelaskan terkait dengan poster pada mata kuliah Manajemen SDM. Poster yang saya buat yaitu tentang pengembangan SDM. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pengembangan. Yang kedua yaitu program dari pengembangan. Yang ketiga yaitu proses pengembangan SDM, dan yang terakhir adalah implementasi dari pengembangan SDM pada suatu perusahaan. Pengembangan ini merupakan proses untuk mendapatkan atau memperoleh keterampilan dan juga pengalaman agar berhasil dalam pekerjaan, baik pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan ataupun untuk pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya pengembangan SDM ini dapat meningkatkan atau memperbaiki efektivitas kerja karyawan agar berhasil dalam mencapai apa yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Terdapat dua program pengembangan. Untuk yang pertama yaitu pengembangan secara formal, di mana dalam pengembangan ini seorang karyawan akan diberikan tugas untuk mengikuti pelatihan ataupun pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan tempat karyawan itu bekerja ataupun yang diselenggarakan oleh pihak lain. Untuk yang kedua yaitu pengembangan secara informal, di mana di dalam pengembangan ini seorang karyawan itu memiliki inisiatif sendiri untuk mengikuti pelatihan dan juga pengembangan, seperti dengan membaca buku-buku, jurnal, ataupun referensi yang lainnya. Dalam proses pengembangan SDM ini terdapat 7 tahap. Yang pertama adalah merumuskan rencana SDM. Dalam hal ini dengan menganalisis dan juga menentukan jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah menyebutkan kapabilitas yang penting, dengan menyebutkan kemampuan yang penting bagi perusahaan, seperti kemampuan yang harus dimiliki untuk setiap jabatan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah menjalankan rencana suksesi. Tahap ini merupakan bentuk perencanaan untuk pergantian jabatan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang, karena dalam suatu perusahaan itu pasti terdapat kemungkinan karyawan itu pensiun, keluar, promosi, rotasi, ataupun meninggal dunia. Dan yang keempat, ini menilai kebutuhan pengembangan. Di dalam hal ini dengan menilai seberapa besar kebutuhan pengembangan dalam perusahaan. Yang kelima yaitu melaksanakan rencana pengembangan, baik untuk organisasional ataupun individual. Yang keenam yaitu menentukan pendekatan-pendekatan baik di kantor ataupun di luar kantor. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan pengembangan. Di dalam hal ini untuk melihat seberapa besar pengembangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah belum. Di sini saya mengambil contoh pada PT Karya Lima Utama. PT Karya Lima Utama ini merupakan perusahaan penyedia material untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, di mana PT Karya Lima Utama ini melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan atas dasar kebutuhan dan hasil penilaian kinerja, di mana PT Karya Lima Utama ini melakukan pengembangan SDM melalui 3 jenis pelatihan. Yang pertama yaitu Skill and Creativity Training. Dan hal ini khusus untuk pemberian skill dan juga pengalaman baru. Yang kedua yaitu retraining, di mana retraining ini merupakan jenis pelatihan secara berkala kepada karyawan atas dasar tuntutan teknologi dan juga perkembangan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu cross functional training, di mana jenis pelatihan ini merupakan jenis pelatihan dengan meminta karyawan untuk melaksanakan aktivitas lain di luar dari tugas yang telah diberikan kepadanya. Sekian penjelasan terkait dengan poster pengembangan SDM, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.